Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Iya, lagi heboh ya soal Sajak Khairil. Jadi ada sebuah produksi film pendek 15 menit atau 22 menit katanya yang memvisualkan sajak Khairil, beberapa sajak-sajak Khairil. Sudah diputar untuk kalangan terbatas media untuk kepentingan publikasi tampaknya. Dari Kompas yang saya baca, ini film disiapkan untuk festival, bakal diputar di sekolah-sekolah, rencananya begitu. Kompas juga mengutip salah satu sajak yang katanya Khairil yang jadi bagian dari film itu. Itu masalahnya kemudian, dan membuat ribut di medsos. Saya di-mention beberapa teman tentang itu gitu. Sajak benci dan cinta yang menjadi bagian dari film itu. Saya mengingatkan dengan baik bertanya gitu, sajak itu di buku apa gitu. Saya bertanya betul karena saya tidak menemukan sajak itu di buku-buku Khairil, buku-buku sajaknya Khairil. Saya juga tidak menemukan sajak itu di bukunya Yasin, Khairil Anwar, pelopor angkatan 45 itu gitu dah. Yasin kan membuat daftar karya Khairil lengkap sekali gitu, tanggal berapa, tahun berapa, dimuat di mana, bahkan ada sajak yang sajaknya sama tapi diberi judul yang berbeda dan muncul di 3 media yang berbeda pun didata sama Yasin gitu. Nah, sajak benci dan cinta itu tidak ada di dalam daftar Yasin. Saya bilang, adakah kemungkinan Yasin luput? Sangat mungkin ada sajak lain yang sajak Khairil yang tidak sempat ditemukan Yasin semasa hidupnya. Kalau sajak Khairil yang hilang, tapi kita tahu bahwa Khairil pernah menulis sajak itu ada. Coba baca salah satu surat atau kartu posnya Khairil kepada Yasin yang menyertai, sepertinya dari isi surat itu ya, menyertai beberapa sajak yang dikirim oleh Khairil kepada Yasin. Disebut judul-judulnya Fortissimo, ada beberapa judul yang kita nggak pernah baca tuh sajak Khairil yang itu tuh, yang judul-judulnya disebut oleh Khairil di suratnya, sepertinya surat pengantar yang dia kirim kepada Yasin. Ya nggak tahu di mana hilangnya, coba mungkin nggak tahu di mana, mungkin arsip Yasin tercecer. Yasin kan pindah-pindah beberapa kali ya rumahnya, pusat dokumentasinya Yasin itu hilang gitu. Atau persoalan sajak Khairil itu bukan hanya soal itu, tapi juga misalnya mana yang terjemahan, mana yang istilah saduran itu terkenalnya kan pada Khairil gitu. Nah, di buku Yasin yang pelopor 45 itu, pelopor angkatan 45 itu Yasin di edisi ketiga kalau nggak salah dia meralat tuh gitu bahwa sajak Kerawang Bekasi itu ternyata saduran. Jadi Yasin kemudian membuat satu kategori kelompok sajak Khairil yang saduran. Yang terjemahan juga terjemahan, saduran, sajak asli. Jadi Yasin mengelompokkan sajak-sajak Khairil kepada 3 itu gitu. Sajak saduran, terjemahan, dan sajak karya-karya aslinya dia gitu. Termasuk Kerawang Bekasi itu kan kemudian dikelompokkan oleh Yasin sebagai karya saduran. Itu di edisi ketiga kalau nggak salah di buku pelopor 45 itu gitu. Saya kebetulan meriset itu untuk buku saya Khairil. Buku terbit tahun 2016 di Gagas Media. Buku itu kan
memerlukan riset bagi saya karena pintu masuknya adalah sajak-sajak high reel gitu. Dan tidak banyak, cuma 70 kan. Jadi tahun berapa high reel menulis sajak apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi di Batavia pada masa itu, di Hindia Belanda pada masa itu. Nah, saya menulis kira-kira di seputar itu gitu. Nanti 42, 43, 44 sampai 49 apa yang terjadi pada tahun itu, dan Chairil menulis apa pada tahun itu. Buku saya tidak memuat sajak-sajak Chairil, tapi bercerita tentang sedapat mungkin menghubungkan sajak-sajak Chairil yang ditulis pada tahun tertentu dengan apa yang terjadi pada Chairil pada tahun itu. Nah, karena itu rasanya saya bilang saya membaca hampir 30 buku, 35 buku lebih begitu, mencari-cari jejak Chairil dimanapun gitu. Saya membaca koran-koran lama, majalah lama tuh ratusan majalah gitu untuk mencari Chairil. Saya perlu melihat puisi itu muncul di mana di majalah aslinya ya, bukan sekedar tahu di mananya, tapi melihat di majalah aslinya. Karena saya pengen tahu pada saat dimuat itu sajak yang lain siapa yang dimuat. Jadi langsung bisa membaca, bisa membandingkan, oh ya Chairil hebat. Kehebatannya bisa kelihatan jelas ketika dibandingkan dengan sajak-sajak yang terbit di media yang sama pada tahun-tahun ketika Chairil menerbitkan sajaknya. Nah, misalnya sajak, saya menemukan misalnya kata jalang gitu. Aku ini binatang jalang. Kata jalang itu oleh penyair lain yang pada masanya Chairil dipakai juga, tapi dengan makna yang sangat berbeda gitu. Saya ditulis di buku saya, di satu bab buku saya tentang hal itu gitu. Kata Dharma Wijaya menulis sajak, saya lupa judulnya, tapi muncul di satu majalah yang sama dengan sajak Chairil. Kata jalang itu artinya pelacur. Jadi Dharma Wijaya menulis puisi tentang jam malam. Judulnya kalau nggak salah jam malam judulnya. Jadi ada seorang pelacur pada masa itu yang kelaparan, mau nggak mau dia harus keluar bekerja gitu malam hari, padahal jam malam berlaku jam malam. Di sajak itu ditutup kalau nggak salah, ternyata dia hanya seorang jalang karena ada patroli yang menangkap dia gitu karena melanggar jam malam, tapi ternyata dia hanya seorang jalang. Nah, jalangnya Dharma Wijaya pada sajaknya itu berarti pelacur. Chairil memakai kata jalang itu untuk makna yang berbeda kan, sangat berbeda gitu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Orang yang nggak peduli mati, nggak peduli jam malam. Chairil, nah di situ kita bisa memaknai lebih. Pemakaian diksinya Chairil itu bisa lebih. Nah, karena itu saya berkepentingan meriset. Dan saya asik sekali pada saat itu meriset sajak-sajak Chairil. Saya yakin ada sajak Chairil yang tercecer, luput dari catatannya Yasin. Karena itu kalau ada, saya sangat suka. Saya bilang saya akan merevisi buku saya kalau ada sajak Chairil yang baru gitu, yang memang sajak Chairil itu. Mungkin bacaan kita terhadap sajak Chairil akan jadi berbeda gitu. Tentang Chairil kayaknya kita bisa ngomong lagi. Ada sajak sahabat saya Hikmat Darmawan mengingatkan bahwa ada sajak Chairil yang setelah dia kasih saya link. Setelah saya baca, saya yakin itu sajak Chairil yang saya belum baca, belum temukan ketika saya meriset buku saya, Chairil itu. Kita bicarakan itu di video berikutnya ya. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.